Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua para sahabat. Dalam edisi perbincangan dengan alumni Altri kali ini, setelah bulan lalu berbincang dengan Bapak Edwin Partogi Pasaribu SHMH, Wakil Ketua LPSK, kini giliran dengan Dr. Kholidin Nasir SHMH. Yuk kita ikuti perbincangan terkait perjalanan karir beliau sejak menempuh pendidikan di Akademi Litigasi, menjadi aparatur sipil negara, hingga mendirikan kantor hukum serta sebagai dosen STIH Litigasi. Banyak hal yang disampaikan terkait pandangannya tentang peran penting seorang panitra dalam sistem peradilan di negeri Indonesia. Namun demikian, kiranya jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe. Selamat mengikuti. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan acara obrolan terkini bersama Mas Budi. Sore yang berbahagia ini, saya di kampus STIH akan memperkenalkan salah satu dosen andalan STIH Litigasi. Ngeri sekali dosen andalan. Dosen andalan, Pak. Dosen andalan. Bapak Dr. Kholidin Nasir, sarjana hukum master hukum, Pak. Kenalan dulu, Pak, ya. Saya Kholidin. Alhamdulillah. Pak Kholidin. Ya. Bapak kan alumni STIH. Altri tepatnya. Ya, waktu itu masih Altri ya. Altri. Tahun berapa itu, Pak? Saya masuk 89. Tahun 89, berarti tamat tahun 93. tahun 93. Mungkin bisalah sedikit wawancara berbincang menceritakan tentang pengalaman masuk Altri itu supaya juga menjadi pedoman bagi adik-adik kita yang sekarang tamat SMA ini. Karena kan tentu mereka masih memilih sekolah mana yang cocok untuk dia. Kadang-kadang sekolahnya tinggi mahal-mahal, begitu tamat bingung dia harus bekerja kemana. Bisa ceritakan, Pak? Betul. Jadi terima kasih nih Pak Yeah. Sudi sudah berkenan mengundang saya. Oh ya, kita ini satu rumpun STIH sekarang. Betul. Mulai dari NIP 04 dan NIP selanjutnya. Pernah di 04, Pak ya? Ya, karena pertama diterima kita NIP 04. Wah, alhamdulillah. Jadi Bapak dulu di Kumham. Iya, karena pengadilan kan pegawai Kumham dulu kan. Oh iya betul. Sebelum pengadilan berpisah bersatu dengan atap. Ya, Ya, kita masih dua atap dulu kan. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 95. 1995. Bapak sudah tamat Altri. Itu sudah masuk jadi pegawai negeri. Oh. CPNS. Iya, iya, iya. CPNS. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Bapak bisa sekolah Altri tiba-tiba jadi CPNS ini? Itu cerita yang tidak disangka-sangka sebetulnya. Tapi senang, Pak ya? Senang. Alhamdulillah. Senang. Karena dari situ saya bisa jadi PNS. Kemudian saya baru nanti cerita berikutnya untuk. Iya, oke. Jadi saya kuliah di sini itu atas informasi dari anaknya teman kakak saya. Anaknya teman kakak Bapak? Ya. Oh. Mau masuk Altri ya? Uish. Gitu kan. Apa Altri? Nggak kebayang kan Altri itu apa? Altri. Karena banyak orang tidak tahu Altri itu Iya, apa. namanya sih cakep. Betul. Karena rata-rata yang tahu Altri adalah orang warga pengadilan atau warga Kumham. Warga Gitu, Kumham. Iya. Gitu. Jadi masuklah saya di tahun 89. 89. 89 saya masuk kuliah di sini mengikuti berbagai macam mata kuliah. Kuliah. Nah, enaknya kuliah di sini adalah selain kita dapat teori, Pak, kita dapat ilmu praktis. Dapat teori, ilmu praktis ya. Oke. Itu yang susah didapat. Betul. Ya. Dan itu sebagian besar tidak pernah didapat kalau kita sekolah S1 murni. Ketika saya kuliah di Altri. Iya, betul. Gitu. Banyak pelajaran yang saya dapat lah. Misalnya bagaimana hakim itu bersidang, kemudian menerapkan pasal ketika dia menyelesaikan satu kasus. Nah, itu tidak. Bagaimana kita bisa menyusun berita acara? Oh, iya. Ya, di sini kita dapat. Itu ilmu praktis yang susah didapat itu. Nggak ada di kampus lain, nggak ada berita acara. Diajarkan di sini. Luar biasa. Kuliah kampus yang punya kekhususan untuk. Iya. Satu-satunya di Indonesia. Iya, untuk praktisi yang mau bergerak di bidang praktisi. Gitu, Pak. Udah tamat Altri, lalu Bapak melamar jadi
Awalnya nggak jadi PNS dulu, Pak. Awalnya saya di swasta dulu. Swasta dulu. Kerja di dealer Mitsubishi. Oh, Sudah. itu jalan pasti tidak sesuai dengan Iya, pendidikannya. jauh sekali Jauh karena sekali, saya harus ya. menghafal berbagai macam onderdil mobil yang sebelumnya sih tidak pernah tahu. Gitu ya. Akhirnya kecemplung di Kemenkumham. Cemplung di Kumham. Tahun? Tahun 95 saya. Oh, 95. Itu dulu di unit mana, Pak? Di Pengadilan Tinggi Tun Makassar. Oh, Pengadilan Tun Makassar, PT Tun PT Makassar. Tun Oh Makassar. ya, saya juga alumni Makassar, Pak. Kita Ya. itu sama alumni Makassar seperti itu. Alhamdulillah. Contoh Makassar. Ya, Parongko ya. Konro kan. Ya, silakan lanjut, Pak. Ya, ini. Berangkatlah saya ke Makassar tahun 95 dengan modal ilmu yang dari sini. Kemudian saya menghadap panitera Pengadilan Tinggi Tun Makassar. Masuk, oh ada saudara dari Altri, ya dari Altri. Kemudian dia tunjuklah, saya mau ditempatkan di mana. Akhirnya saya ditempatkan di bagian umum di Pengadilan Tinggi Tun Makassar. Di situ saya banyak belajar tentang bagaimana barang milik negara. Sekarang istilahnya itu BNN. BMN, kan? Bagaimana kursi ini udah baik atau tidak. Kan ada dulu Kumham tuh bikin semacam labur gitu loh, Pak. Iya, tahu saya. Kan? Itu. Nah, Zaman Pak Ismail Saleh betul, juga almarhum itu. semua barang tercatat rusak atau tidak Barang rusak. inventaris. Betul. Nah, selain saya di bagian umum, saya ditugaskan juga di bagian perkara untuk menyusun laporan bulanan perkara Pengadilan Tinggi Tun. Nah, jadi saya kerja di 2 tempat. Jadi tahun itu di Tun berapa lama? Di Tun dari 95 sampai 2003 lah. 2003. Nah, 95 sampai 2003. Nah, sekarang selama mata pelajaran yang ditempuh di perkuliahan di Altri ini dalam praktek kerja sehari-hari di PT Tun gimana waktu itu, Pak? Ya karena kita kan dapat pelajaran yang namanya administrasi peradilan. Di dalam administrasi peradilan kan semua diajarin. Jadi matching. Iya. Alhamdulillah. Nyambung bagaimana bikin berita acara, nyambung bagaimana kita nyusun putusan. Di tempat lain kan nggak ada ilmu bikin putusan, Pak. Nah di Altri ada ilmu bikin putusan saat itu, Pak. Dari Tun terus Bapak bergeser ke? Dari Tun Makassar saya bergeser ke Petun Jakarta. Petun Jakarta. Masih di PT Tun atau Petun? Petun. Oh. Petun Jakarta. Kalau nggak salah tempatnya dekat Pulau Gebang, samping Wali Kota Jakarta. Oh iya betul. Di sebelah situ, Pak. Nah, terus dari situ berapa lama lagi? Saya masuk di tahun 98. Kemudian 2003 saya bergeser ke Mahkamah Konstitusi. Wah, ini tambah keren lagi. Mahkamah Konstitusi, Pak. Itu baru berdiri, Mahkamah baru Konstitusi. berdiri. Oh, Pertama kali alhamdulillah. berdiri. Karena ada surat tugas dari Profesor Di Supandi. Mahkamah Konstitusi sampai ketuanya siapa ya, Pak ya? Mulai dari Prof Jibli sampai terakhir Profesor Anwar Usman. Oh, Iya. jadi baru dong, Pak. Baru Waktu Pak Akil Mukhtar sempat ketemu, Pak ya? semua ketemu. Alhamdulillah. Oke. Sekarang melihat, nah, setelah di pemerintahan ini di Mahkamah Konstitusi itu ke Mahkamah Konstitusi, Bapak terus kemana? Saya mengundurkan diri, pensiun dini saya. Pensiun dini. Wah, ini berarti ada tawaran pekerjaan lebih hebat lagi nih. Ada tawaran jadi dosen di STIH. Wah, iya. Jadi tawaran di bisa STIH. Mulai tahun berapa di STIH, Pak? 2020 ya, September. September 2020 sampai sekarang ya. Yang mudah-mudahan Bapak bisa bertahan di sini. Amin. Ikut membesarkan sekolah yang Bapak dulu pernah belajar di sini. Himbauan Bapak nih terkait dengan Altri ini bagi adik-adik kita yang sekarang tamat SMA ini gimana, Pak? Masuk Altri lah berbondong-bondong. Nah, karena Luar apa? biasa ini. Banyak ilmu yang kita dapat di sini yang tidak ada di tempat lain. Nah, itu promosi saya untuk Altri. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Tidak susah mencari pekerjaan. Betul. Selain menjadi ASN jadi apa, Pak? Dia bisa bekerja di law firm, Hmm. jadi staff law firm, atau nanti setelah staff law firm dia bisa ikut ujian advokat, bisa. Ya. Atau dia kerja di bagian notaris juga boleh. Jadi Lapangannya terbuka. Lapangan terbuka. Jadi adik-adik sekalian, bapak-bapak, rekan-rekan, sahabat Mas Sudi, kalau ada keluarga yang sekarang sudah tamat sekolah lanjutan tingkat atas, tidak keliru rasanya kalau mendaftarkan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi yang dulu adalah Akademi Litigasi, salah satu alumninya ada beliau ini. Betul. Yang sekarang sudah membuka suatu kantor hukum, Pak ya. Ya.
Bapak kantor hukum sekarang mengkhususkan di bidang apa? Sementara di bidang perdata dan tun. Oh, perdata dan tata usaha negara. Sementara ini. Belum masuk ke masalah ranah pidana. Saya belum masuk ke ranah pidana, Iya. masih di perdata dan tun. Bapak, saya mau nanya ini sebagai mantan panitera, betapa sibuknya Iya. sidangan Verdi Sambo Iya. antara satu dengan yang lain, antara satu menjadi saksi yang lain, antara saksi yang satu menjadi saksi yang lain, dengan begitu banyak terdakwa, dengan begitu banyak perkara-perkara yang antara benar dan tidak benar, itu bagaimana Pak? Bagaimana itu kesibukan panitera yang ada di pengadilan itu? Panitera itu salah satu jabatan fungsional di pengadilan yang kalau saya bilang itu separuhnya hakim. Separuhnya hakim. Separuhnya hakim. Iya. Karena semua berkas dipegang oleh dia. Dia mempelajari seluruhnya, mulai dari gugatan masuk, kalau atau dakwaan masuk, kemudian saksi-saksi, kemudian pembelaan, Iya. fakta persidangan, Ush. dan dia harus menyusun dalam satu berita acara. Kalau pas dapat saksinya dikit, itu enak Pak. Saksinya dikit. Iya, kalau enak. pas dapat saksi yang banyak, Banyak. wah, Aduh. itu kita bisa tidak tidur Pak. Ya, karena Menyusun kalau kasusnya keterangan Verdi saksi. Sambo itu saksi yang dipanggil, saksi yang meringankan, Yes. saksi yang memeratkan, Betul. saksi-saksi lain yang menyaksikan, yang melihat, yang mendengar. Itu seperti apa itu sibuknya itu panitera itu? Nah, dia harus mempunyai ini daya tangkap yang luar Luar biasa. biasa. Berarti emang sekolah cocok kalau adik-adik Cocok. pengen jadi panitera, Pengganti. bagaimana terlihat panitera pengganti yang ada di pengganti. Sekolah lah di SD. Sekolah di Iya Pak ya. Betul. Sekolah di SD. Saya sudah tua Pak. Kalau saya masih muda saya kuliah di Asri. Baik Pak, mari Pak kita minum dulu Pak. Silakan Pak ya. Terima kasih. Ya. Kita tuang minum dulu. Ya. Ayo. Kalau melihat perkara Sambo ini, yang di antara 5 terdakwa yang sudah divonis, siapa yang paling menarik perhatian Bapak selaku pengacara ini? Wah, Ahli hukum lagi ya, coba gimana? ahli hukumnya saya bukan ahli hukum pidana. Oh, kan pidana. Saya ahli hukum tata negara. Tata negara ya. Jadi agak jauh kalau saya melenceng menjawab itu. Iya, tetapi gambaran sekarang ini kan pasti Bapak memperhatikan itu. Perkara itu bagaimana Pak? Ya, perkara itu kalau dari sisi hakimnya sudah benar. Artinya dia menimbang seluruh fakta yang ada di persidangan. Iya. Menimbang saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Saksi benar, hakim benar, tapi tanpa didukung panitera yang benar, Tidak jadi juga, Pak. tidak jadi juga. Barangnya nggak jadi juga. Jadi pentingnya panitera di dalam sebuah persidangan. Maka sekolahlah di administrasi peradilan. Sekiranya ini apa yang kita sampaikan meskipun singkat, tapi akan ada manfaatnya bagi adik-adik kita Pak ya, Ya, di dalam menentukan siap. pilihan untuk bersekolah. Jangan sampai sekolah mahal-mahal tahu-tahu jadi tukang di barbershop. Lalu dia aktif di kuliner yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Mungkin ada satu pernyataan terakhir Pak untuk menutup pertemuan kita. Ya. Jangan ragu untuk sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, karena banyak ilmu yang kita dapat di sini. Demikian. Tidak perlu takut tidak punya lapangan pekerjaan. Banyak lapangan pekerjaan untuk Altri utama. Alumninya itu sudah nasional lah skala alumninya. Ada di semua pengadilan. Gitu Pak. Oke, Pak, terima kasih. Sama-sama, Semoga Bapak Pak. kerasan tetap terus bertahan mengembangkan Altri dan Siap, STH ini. siap. Kita sama-sama Pak ya. Amin. Mudah-mudahan panji-panji kita, kampus kita ini tetap bertahan sampai masyarakat membutuhkan kita. Siap. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Mas Yudi sudah mengundang saya. Alhamdulillah. Demikian saudara sekalian, bincang-bincang saya dengan Pak Dr. Khalidin Nasir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Wallahu muwaffiq ila wa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.